Siapkan yang keras. Duduk nggak apa-apa, kamu. Cariot Dewi Tone Hidu Ham Sita Ketnat Sumida Songsen Miki Yeong Re. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, susah kan nyiapkan? Masih ada kesalahan pengucapan kan? Padahal sudah diajarkan perubahan bunyi. Contoh ada kyongni dibaca apa tadi? Kyongre. Makanya jangan terlalu banyak ngomong kan? Cariot ketika masih ada bicara gitu kan. Mas Randy bisa pindah ke sini. Selanya sini, selanya di sini. Ini loh selah. Dan ini Mas Husni ya, Mas Husni Wonosobo mengundurkan diri. Terus jika mundur, sudah tahu kan resikonya ya. Pertama, uang masuk tidak bisa diminta. Karena apa? Karena sudah diberitahu di awal. Ya, jadi kalau kalian mengundurkan diri, uang masuk tidak bisa diminta karena sudah diberitahu di awal. Terus uang yang sudah diberikan lagi itu namanya pamali. Terus yang berikutnya itu karena sudah menutup kesempatan orang lain yang mau kursus di sini. Jadi kalau sudah siap, ya harus dijalani sampai selesai. Terus apa yang belum diberikan tidak diberikan. Jadi ini untuk kalian semua. Tapi boleh mengulang jika ada kursi kosong. Boleh mengulang. Tadinya nanti mundur, nanti mau mengulang. Itu jika ada kursi kosong. Dan bayarnya berarti bayar yang mengulang, bukan bayar lagi awal enggak. Jadi sebelum kursus harus dimantapkan. Dimantapkan, jika baru lulus sekolah belum mantap, itu baiknya cari kerjaan lokal dulu lah, biar mantap. Dulu itu ada 2 orang, kalau nggak salah dari Wonosobo juga atau dari Temanggung, 2 orang. Baru lulus sekolah juga, kesini diantar dengan orang tua, baru nginap semalam ya, digigit nyamuk terus angkat koper. Itu juga ada. Kalau ini nggak bagus. Kalau dia kan alasannya kan itu ya belum nggak masalah, bukan masalah mes, bukan. Mungkin belum siap gitu kan. Kalau yang dulu itu gara-gara nyamuk, nah, itu kan aneh ya. Seandainya mes tidak nyaman, ya harus modal kan. Entah itu dengan cara beli obat nyamuk atau cari mes. Nah, cari mes atau kos-kosan lain kan bisa kan. Cuma masalah gitu terus angkat koper kan itu nggak bagus. Terus hari ini di mes ya ada denda yang jalan. Pertama, area motor di situ tidak disapu. Sandal di depan masih berantakan. Sampah dekat cucian tidak ikut dibuang dan tempat sampahnya tidak diletakkan pada posisinya. Lampu di tengah dan kamar masih menyala, ini tukang lampu. Dan yang terakhir ada yang main HP tidak pakai headset ya di mes. Itu nanti ada dendanya, nanti ditulis di dendanya. Ingat ya, jika piket
dan hal sepele aja tidak bisa, bagaimana jika di Korea? Dikasih tugas oleh mandornya, pasti juga nggak bisa beres. Dan jika kamu tertib dan benar, maka sudah termasuk bisa meringankan membantu saya. Saya kan satu orang seperti ini kan. Jadi kalau kalian beres, tertib, itu membantu saya. Korea itu negara maju ya, butuh orang-orang tertib. Kalau masih tidak tertib, masih urakan, masih suka melanggar aturan, itu belum cocok tinggal di Korea. Korea itu negara maju. Jadi belajar. Di Korea itu juga ada sistem pilih kasih. Maksudnya gimana? Contoh, misal kalau yang rajin itu dikasih banyak lemburan, yang malas tidak tertib, lemburannya dikasih sedikit, itu juga ada. Ya sama, saya di sini juga menerapkan seperti itu ya, pilih kasih nantinya. Misal di sini jika ada kesempatan mengulang kelas, maka akan saya berikan pada orang-orang tertentu saja. Terus jika ada dana talangan, itu pun juga saya berikan kepada orang-orang yang tertib dan berkelakuan baik. Kalau kamu bolosan, banyak acara, suka melanggar aturan, tidak bisa membantu saya, tidak ada sopan santun, tidak bisa membantu beban pikiran saya, ya saya akan kesampingkan. Saya akan fokus pada orang-orang yang tertib dan tidak bolosan gitu kan. Nah, ini pelajaran. Sama di Korea nanti juga sama, ada istilah pilih kasih. Terus pentingnya adab dan sopan santun. Sudahkah Anda jika berpapasan dengan saya menyapa gitu kan? Itu cukup menyapa ya. Saya nggak perlu cium tangan, nggak perlu ketemu cium tangan. Ya itu bagus, adabnya bagus, tapi nggak usah. Cukup menyapa aja. Jadi itu di Korea juga sama ya, gara-gara berpapasan dengan atasan, mandor entah apa, atasan tidak menyapa, itu bisa ditendang juga ada ya kalau orangnya sensitif, orang Korea sensitif. Gara-gara cuma menyapa. Jadi pintar saja tidak cukup ya, harus punya adab, sopan santun juga. Pintar, ada sopan santun, giat alias rajin bekerja, itu kunci pekerja kita diminati oleh orang-orang Korea, dipilih. Terus untuk Mbak Nia, udah plong. Udah. Siapa yang baper? Kamu atau siapa? Carla. Ya ini untuk pelajaran semua yang bisa diambil ya. Ini pelajaran yang bisa diambil. Jika ada masalah maka harus diselesaikan. Terus jangan pernah memendam perasaan, rasa sakit hati atau apa, jangan pernah. Jangan pernah baperan. Korea itu keras. Jika kamu ada masalah, entah di mes nanti di Korea, di asrama, atau dengan mandor ada masalah dengan atasan, maka diselesaikan sampai selesai. Jangan terus minta pindah mes ke apartemen, itu nanti keluar biaya lebih kan. Atau minta pindah tempat kerja, harus diselesaikan. Ingat ya, kita tidak bisa memaksa lingkungan sama seperti yang kita inginkan. Tapi kita harus kompromi dengan lingkungan dan harus adaptasi. Itu kuncinya. Jangan lari dari masalah. Jangan baper dan jangan sakit hati. Itu ya. Korea keras. Nah, siapa Mbak Nia? Saya aja nggak pernah sakit hati ya, nggak pernah memendam sakit hati. Contoh Mbak Nia ini,
bilang di grup ya, Bapak ini banyak bacot atau apa. Terus mengambil foto saya dijadikan avatar di grup. Terus saat makan bareng sudah saya melarang merokok, masih merokok. Akhirnya meja yang baru saya bikin terus kena puntung rokok. Fitnah. Terus itu rokok siapa yang kena? Gak tahu loh Pak. Seandainya nggak ada yang merokok, pasti nggak ada kena puntung rokok. Kan Bapak suruh matiin, tak matiin langsung. Kan si Pak di Nggak luar ada, intinya gini, itu ada bekas puntung rokok gara-gara ada orang merokok. Terus masalah avatar, ya, masa foto saya dijadikan avatar. Sudah semua ini yang keluar di luar ini. Ya itu kan, walaupun dia nggak minta maaf pun saya nggak akan sakit hati. Bapak, maaf Bapak. Dan setelah saya arahkan untuk minta maaf, ya minta maaf kan. Ya gitu, saya itu orangnya apa adanya ya. Kalau A ya A, B ya B, ngomong aja. Nah, saya nggak akan sakit hati. Kenapa? Karena kan saya tahu ya. Karena dia orangnya seperti ini, maka saya harus seperti ini. Nggak kok terus saya lari dari kenyataan, kamu harus keluar gini. Nggak. Nah ini untuk pelajaran untuk semua ya. Dan untuk Mbak Nia harus belajar terkait adab. Ya, belajar, jangan kok semua harus sama seperti kamu, enggak. Tapi kamu harus belajar terhadap orang lain. Ya itu ya, pintar saja nggak cukup. Harus ada sopan santun, harus ada kepekaan. Ya itu yang ingin saya sampaikan ya. Malah Pak banyak ceramah mau ngajar aja ya seperti ini ya. Malah Pak urusan intern saja dibahas. Nah, ini kan sebenarnya pelajaran untuk semua kan, bisa diambil hikmahnya. Nah, itu aja.